Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini tadi saya, Bunda Indah, Ibu Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Kasdim melakukan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi, dan juga dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ibu Gubernur. Intinya bahwa akan ada pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Kabupaten Lumajang termasuk menjadi daerah yang juga akan melakukan PPKM darurat. Ada beberapa klaster kabupaten kota yang telah dimitigasi oleh pemerintah pusat, yang mitigasinya adalah pada posisi level 3 dan level 4. Tentu level 4 kondisi perkembangan COVID-19-nya lebih signifikan, dan diantaranya bila masuk ke zona merah. Kabupaten Lumajang masuk di level ketiga, kita di zona oranye, tetapi hampir secara keseluruhan Jawa dan Bali signifikan progres kenaikan COVID-19-nya beberapa waktu ini betul-betul semua mengalami kondisi yang sama. Di Jawa Timur ada beberapa kabupaten yang masuk di level 3 dan secara dominan memang lebih banyak di level yang ketiga, termasuk Kabupaten Lumajang. Ada beberapa hal yang nanti akan direncanakan dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Antara lain, saya akan sampaikan bahwa pelaksanaan cakupan pengetatan aktivitas secara lebih detail nanti akan ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang berupa instruksi. Kemudian juga akan ada penegasan-penegasan baik dari Kapolri maupun Panglima TNI, juga dari Menteri Kesehatan. Ini adalah atas instruksi Presiden yang ditindaklanjuti melalui koordinasi di tingkat pemerintah pusat. Cakupan pengetatan aktivitas itu antara lain 100% WFH untuk sektor non esensial, 100% work from home untuk sektor non esensial. Apa itu sektor non esensial? Adalah pelayanan untuk keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, daring. Untuk sektor yang esensial, diberlakukan 50% maksimum staff work from office dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff work from office dengan protokol kesehatan. Oke, tadi saya jelaskan
Apa itu sektor esensial dan sektor non esensial? Untuk yang sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, industri infrastruktur, objek vital nasional, penanganan bencana, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Jadi itu penjelasan terkait dengan esensial dan sektor kritikal. Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi operasionalnya sampai jam 20.00. Kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam, kecuali apotik dan toko obat. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan tutup. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum, warung, kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, mal, menerima pelayanannya melalui delivery, tidak menerima makan di tempat. Kemudian pelaksanaan kegiatan konstruksi tetap bisa dilaksanakan. Kemudian tempat ibadah ditutup sementara, fasilitas umum ditutup sementara, ini termasuk pariwisata. Kegiatan budaya, seni, olahraga, sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Transportasi umum maksimal 70%. Resepsi pernikahan maksimal 30 orang. Bukan persen ya. Maksimal 30 orang. Itu beberapa poin penting. Saya juga ingin menjelaskan hari ini Kabupaten Lumajang menyiapkan tambahan tempat tidur di rumah sakit 260 yang kita siapkan dan sudah terpakai 198. Kita juga ada beberapa kejadian dari kabupaten kota lain, karena di tempat yang lain banyak rumah sakit yang penuh, bahkan tempat tidurnya berada di luar rumah sakit. Karena itu ada beberapa kejadian pasien yang positif COVID-19 datang ke Kabupaten Lumajang. Pada prinsip ini, rumah sakit tidak boleh menolak. Pada prinsip ini, semua rumah sakit harus melayani pasien yang datang. Ini sedang kita lakukan langkah-langkah untuk supaya Kabupaten Lumajang bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik, tetapi juga terjaga dari situasi yang tidak kita inginkan. Saya akan minta Dr. Bayu untuk melakukan komunikasi dengan rumah sakit terkait dengan langkah-langkah bagaimana penanganan rumah sakit bila ada pasien dari luar kota. Saya kira itu bertambah benar. Dengan banyaknya pasien-pasien dari luar kota yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Lumajang, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak resah, karena dipastikan pasien yang terkonfirmasi positif yang sudah masuk di rumah sakit itu akan dirawat dan disembuhkan di rumah sakit itu tanpa harus keluar untuk bertemu dengan masyarakat. Jadi banyaknya WA yang masyarakat resah dengan banyaknya pasien-pasien terkonfirmasi positif yang masuk di rumah sakit Lumajang. Mohon ini untuk tidak menjadi masyarakat resah dan panik. Percayalah bahwa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Lumajang akan menjaga ini dengan baik. Kemudian
apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati bahwa kita termasuk dalam area PPKM darurat. Mohon ini menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat Lumajang untuk mematuhi. Kali ini kondisi sangat perlu kewaspadaan yang tinggi, bahwa kita semua mendengar ada varian baru dari COVID-19 ini yang tentu masyarakat harus benar-benar menjaga diri, meningkatkan imunitas tubuh, dan protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan. Terima kasih. Beberapa hal kenapa ada pasien yang dari luar. Pertama, ada beberapa rumah sakit yang berjejaring dengan rumah sakit yang lain yang dalam satu koordinasi penanganan. Misalnya, rumah sakit Jatiroto adalah rumah sakit yang berjejaring dengan seluruh pengelolaan rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN. Misalnya, rumah sakit Bayangkara adalah rumah sakit yang dikelola di bawah Polri, karena memang ini adalah rumah sakit yang fokus, salah satunya prioritas untuk penanganan anggota Polri, dan berjejaring dengan rumah sakit yang lain yang juga dimiliki oleh Polri. Termasuk juga ada beberapa rumah sakit miliknya Angkatan Darat, miliknya Angkatan Laut, maupun miliknya Angkatan Udara yang ada di beberapa daerah yang juga berjejaring antar mereka semuanya. Itu salah satu kenapa ada pasien yang datang dari luar kabupaten kota yang masuk ke Kabupaten Lumajang. Kita pada posisi sekali lagi zona oranye. Tentu ini kondisi yang tidak pada posisi baik-baik saja. Karena itu betul yang disampaikan oleh Bunda, patuh protokol kesehatan adalah jalan utama untuk kita betul-betul bisa melakukan pencegahan COVID-19. Tambahan lagi Pak Kasdim, atau tadi kan Pak Kasdim. Dari Kodim menambahkan terkait dengan rencana PPKM darurat yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20. Seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, ada beberapa pengetatan kegiatan masyarakat sesuai perintah dari Menko Marves bahwa TNI Polri harus mendukung sepenuhnya. Kami juga harus segera mengambil langkah-langkah. Mulai kemarin kami juga sudah menghadirkan para babinsa sebagai ujung tombak paling bawah. Itu sudah kami motivasi, kami ledot lagi, kami arahkan lagi agar penajaman PPKM Mikro di wilayah harus ditingkatkan. Karena menurut pimpinan PPKM Mikro ini dikatakan kurang berjalan, jadi kurang maksimal, sehingga perlu kami tekankan lagi kepada ujung tombak paling bawah untuk meningkatkan kinerja di wilayah. Kemudian langkah-langkah berikutnya tentang terkait dengan rencana PPKM darurat, kami ada perintah untuk menyiapkan satu tim sebagai Rapid Hunter. Rapid Hunter ini gabungan dengan instansi lain, jadi nanti di mana ada kerumunan segera kita menuju ke sana untuk di rapid antigen. Kemudian yang kedua juga kami akan menyiagakan satu tim siaga untuk melaksanakan patroli kerumunan, karena penyebaran itu salah satunya adalah dari kerumunan itu. Kemudian saat ini kami juga ada perintah untuk melaksanakan vaksinasi harian selama 10 hari mulai tanggal 29 kemarin sampai tanggal 8 dengan target 10.000 masyarakat. Alhamdulillah ini hari ketiga sudah hampir 3.000. Masyarakat sangat antusias, sehingga kita gabungkan vaksin, kami koordinasikan dengan Kadinkes Malang agar segera didorong untuk vaksin. Saat ini tinggal 15 vial itu hanya untuk 150 orang. Padahal masyarakat yang sudah mendaftar sudah
ada yang 201 kecamatan. Salah satu contoh Pasru itu kami perkirakan sedikit, ternyata setelah kita sosialisasi ada serbuan vaksin tanggal 12 nanti, kita siapkan 4 vial khusus untuk 40 orang, ternyata yang daftar sudah 20 orang. Nah, itu sebagai masukan kami, sehingga kami nanti akan mengajukan vaksin lagi lebih banyak dalam rangka untuk memvaksin masyarakat. Demikian dari Udin. Sekali lagi rekan-rekan wartawan, mohon ini juga diviralkan ke masyarakat agar masyarakat lebih tertib, karena masih banyak dari masyarakat yang masih AB. Menurut saya masih AB, masker juga masih banyak di jalan yang tidak pakai. Itu harus kita ingatkan. Jadi kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan, sehingga kita harus betul-betul waspada. Demikian, terima kasih. Saya persilakan Dr. Bayu untuk mengupdate data COVID-19. Terima kasih Pak Wati, Bapak sekalian, untuk dari proyek kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan memerintahkan pada kami untuk satu, percepatan vaksinasi. Targetnya sekitar Agustus harus selesai. Artinya ke depan kita mengejar target vaksinasi. Oleh karena itu mohon bantuan semua masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi supaya segera dapat vaksinasi lengkap. Nomor 2 adalah meningkatkan testing. Artinya kita harus segera menemukan pasien tersangka sebanyaknya supaya cepat diisolasi dan mengendalikan COVID dengan lebih baik. Jadi kalau dites, mohon untuk tidak usah takut, karena itu akan lebih menentukan mempercepat pengendalian kita. Terima kasih. Dan pada hari ini saya berikan informasi, hari ini rekor terbanyak kita komplain. Hari ini ada 68 komplain baru. Yang paling tinggi adalah di Sukodono, kemudian dan di Candipuro, Sukodono 10, Candipuro 9, dan banyak kecamatan yang rilis positif pada hari ini. 5 sembuh dan 4 meninggal di Kunir, Kelakar, Padang, dan Jatiroto. Sehingga pada hari ini pasien dalam pengawasan sebanyak 262 atau 8% dari total. Sembuh 2854, meninggal 293 atau 8,96%, dan yang diisolasi di rumah sakit 122, dan yang di rumah 140, total 3409. Ini Bapak sekalian menandakan bahwa pandemi di Lumajang masih cukup kritis, butuh kerjasama kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bayu. Jadi pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali ini dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, dan akan ada evaluasi nanti pasca pelaksanaan PPKM darurat ini. Sekali lagi bahwa ini bukan keputusan hanya Kabupaten Lumajang, tapi ini adalah keputusan yang sudah dimitigasi oleh pemerintah pusat di Pulau Jawa dan Bali. Tentu seluruh kegiatan Pemda, kegiatan masyarakat yang sudah memproses perizinan, kita lakukan evaluasi, termasuk saran dan penegasan dari kita untuk tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sudah terjadwal, termasuk juga kegiatan pemerintah daerah. Saya kira itu ada pertanyaan. Minta rincinya, saya Pak Bupati. Kalau tadi kan ada esensial dan non esensial. Agar masyarakat jelas, kayak misalnya baru boleh tidak, pakai kerja kayak apa, bank seperti apa. Mungkin itu dipilih masyarakat. Oke, nanti akan kami sampaikan sambil kami dalam waktu cepat ini akan ada beberapa surat instruksi kepada kami pemerintah daerah dari beberapa kementerian yang nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman
teman-teman semua. Ada beberapa istilah yang memang harus kami jelaskan. Tadi soal non esensial dan esensial, termasuk juga sektor kritikal. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Detailnya nanti akan ada instruksi Menteri Dalam Negeri. Detailnya nanti akan ada instruksi dari pemerintah pusat melalui Kemenko Marves berkenaan dengan sektor-sektor apa saja yang harus ada pembatasan. Ada lagi? Kalau untuk testingnya bagaimana? Gimana? Testing per hari apakah ada target, terus teknisnya seperti apa? Dokter Bayu. Testing dilakukan untuk setiap pasien konfirm itu minimal 15 tes antigen, dilanjut PCR kalau atas indikasi. Jadi kita mengejar atas dasar pasien konfirm atau kontak dekat atau kontak erat dari pasien konfirm. Terima kasih. Ada lagi? Di Lumajang itu tidak semua masuk zona oranye, misalnya kayak Ranuyoso. Itu ada pemilihan khusus atau tidak? Dan sanksinya apa kalau misalnya ada yang melanggar PPKM? PPKM darurat ini berdasarkan kabupaten yang telah diputuskan melalui level 3 dan level 4 tadi yang sudah saya katakan. Level 3 itu level yang signifikan, tetapi posisinya masih progresivitasnya mungkin tidak berlebihan. Tetapi yang level 4 progresivitas COVID-nya tentu perlu perhatian khusus, misalnya juga di zona merah. Sekali lagi, Lumajang masih di zona orange. Beberapa waktu yang lalu kuning, sekarang sudah di zona orange. Jadi judulnya adalah PPKM Darurat Jawa Bali, bukan PPKM Darurat Ranuyoso Selatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang melanggar? Oh, kemana? Hah? Ada yang melanggar? Ada sanksi yang melanggar. Mana hati saya bacakan. Jelata nang Ronggolo. Polisi Cintayu Jelata. oleh pegunungan itu. Saya bacakan. Pengaturan tambahan dalam PPKM darurat dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan pada poin 2 untuk pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tadi juga dijelaskan oleh Jaksa Agung. Saya, Pak Kasdim, tadi mengikuti pitkonnya, akan ada pemberlakuan aturan undang-undang siapapun yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPKM darurat. Jadi PPKM darurat ini bukan main-main, langsung dipantau oleh pemerintah pusat, langsung dipantau oleh pemerintah provinsi dengan seluruh penegakan aturan yang ada. Ada lagi? Jadi bupati ya disanksi. Ini dampaknya kan luar biasa. Ya. Ekonomi dari kegiatan PPKM darurat ini. Ya. Itu ada stimulan terkait dengan hal ini karena memang efeknya luar biasa. Akankah pemerintah daerah menyiapkan stimulan tersebut untuk melakukan pemberian bantuan dan lain sebagainya kepada orang yang terdampak, terutama UMKM ataupun kelas ekonomi menengah ke bawah? Ya, nanti akan ada petunjuk teknisnya berkenaan dengan
program-program yang selama ini sudah berlangsung. BLT yang ada di dana desa kan tetap berlangsung dan ada. Kemudian PKH juga sudah diperluas untuk orang yang mendapatkan manfaat dari program Keluarga Harapan. Tentu semua itu akan menjadi perhatian, dan ini masih pada langkah untuk kita semua mengikuti mekanisme yang diputuskan berkenaan dengan PPKM darurat. Saya kira tadi itu bagus, akan kami koordinasikan dengan apakah memang ada ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan intervensi bantuan untuk yang terdampak karena PPKM darurat. Dan pemerintah daerah sendiri mungkin ada program yang kemarin pernah dilaksanakan orang Songo misalnya. Hari ini kita APBD saat ini masih fokus dalam anggaran refocusing untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang hari ini harus dirawat di rumah sakit. Ratusan orang yang meninggal sudah berapa dalam waktu beberapa minggu? Sudah ada 15 yang meninggal, dan yang kritis masih banyak. Kita hari ini fokus penanganan kesehatan, uang yang sudah direfocusing itu saja. Tentu beban pembiayaan APBD kami sangat berat, tapi ini harus dilakukan karena menyelamatkan, memprioritaskan yang lebih utama itu juga kewajiban kami pemerintah. Apa efeknya? Banyak. Tentu banyak program APBD yang awalnya menjadi prioritas hari ini harus kita evaluasi. Hari ini harus kita tunda dulu. Dan ini kita berkewajiban dengan segala risiko yang ada dalam pembahasan APBD. Saya kira itu. Kembali, tadi lagi disebutkan tempat ibadah ditutup sementara. Apakah tempat ibadah? Ya. Untuk sementara. Apakah nantinya untuk kegiatan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri juga akan ada SK, akan ada instruksi dan surat keputusan Menteri Agama. Tadi Menteri Agama juga menyampaikan akan mengeluarkan tentang pelaksanaan kegiatan ibadah dalam program PPKM darurat. Nanti akan ada penjelasan teknis lebih lanjut. Ada lagi? Cukup. Kalau nakes, obat Ya. Ke siapa nakes? Tenaga kesehatan. Kalau nakes standby sejak awal, sejak pelaksanaan COVID ini, ya jumlah cukup. Kemudian tadi sudah saya sampaikan soal tempat tidur, kita masih cukup, masih belum ada pasien yang di luar rumah sakit. Semoga tidak. Kita masih dalam kondisi bisa menangani secara baik, walaupun kenaikannya sangat